Oke, ya jadi kita masuk bab terakhir tentang timer. Nah, sebelum saya bahas, ini mau ada yang ditanyakan dulu nggak nih setelah dari video yang sudah saya berikan di Mas? Ada yang mau ditanya dulu nggak nih tentang timer? Halo, 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 halo. Gimana, sudah ditonton belum videonya? Belum ditonton ya? Oke, nah kalau belum ditonton, wah sayang sekali nih. Jadi ya gimana gitu ya. Mau bertanya juga belum ditonton. Oh, gimana nih? Oke, ya udahlah. Kalau belum ditonton ya udah ini saya ulangi lagi aja di sini. Oke, ya. Jadi timer itu merupakan salah satu fitur. Oke, jadi timer itu merupakan salah satu fitur di AVR. Nah, kita bisa apa ya? Kalau kemarin kita ada interrupt yang di-trigger dari action luar, dari luar AVR, terus kemudian di-trigger menggunakan button gitu ya. Nah, kalau sekarang ada timer atau counter yang ada di dalam AVR sendiri dari dalam, dan kita tidak perlu trigger apa-apa dari luar. Gitu. Oke, kemudian ya ini interrupt kita bisa buat dua ini ya, external interrupt yang kemarin kita bahas di minggu sebelumnya, atau interrupt dengan menggunakan timer, triggernya dari internal event. Jadi kalau external interrupt itu dari luar AVR, triggernya dengan button ya yang disambungkan dengan port interrupt. Kemarin kita sudah bahas ada port D2 dan 3 untuk 8515. Nah, ini untuk timer interrupt itu triggernya dari dalam AVR sendiri. Itu gambarnya di sini ya. Ini timer counter. Kemudian timer sendiri ada yang 8 bit, ada yang 16 bit. Jadi ada dua macam. Jadi ya mirip stopwatch ya, mirip stopwatch. Jadi nanti ada semacam variabel ya, variabel atau register yang akan increment terus menerus. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai nanti nilai maksimal 255 misalnya. Nah, itu balik lagi ke 0 lagi. Oke. Nah, itu kita bisa pakai juga timer yang 8 bit, bisa juga pakai timer yang 16 bit. Jadi ada dua ya. Kita bisa pakai yang 8 bit atau 16 bit. Nah, yang 8 bit itu yang timer 0 biasanya, yang 16 bit itu yang timer 1. Oke, kemudian untuk cara timernya sendiri, eh, jadi nanti timer itu nanti kita bisa gunakan untuk mengaktifasi interrupt. Jadi kalau nilainya nanti stopwatch-nya itu nanti dari 0 counting up ya, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai nilai maksimal terus balik ke 0 lagi. Nah, itu kita bisa membuat trigger interrupt. Nah, itu juga kita bisa membuat trigger interrupt-nya based on komparasi. Jadi apa namanya, nilai jarum jamnya nanti ketika sampai 100 nanti akan men-trigger interrupt misalnya begitu. Ketika sampai nilai tertentu yang kita set itu men-trigger interrupt. Oke, kemudian untuk ya ini ya increment terus menerus. Frekuensinya kita akan atur berdasarkan nilai clock dari AVR dari CPU. Jadi frekuensi dari timer itu nanti akan menyesuaikan clock dari CPU-nya. Berapa perbandingannya ya itu bisa diatur. Bisa sama, bisa seperempatnya, bisa seperlapannya dan seterusnya. Oke, nanti kalau suara saya atau gambarnya tidak jelas langsung di interrupt saja ya. Boleh pakai interrupt pakai chat maupun pakai mikrofon langsung saja. Oke. Ya, timer interrupt itu seperti bom misalnya ya. Jadi nanti ada counter. Cuman kalau bom itu counternya counting down. Nah, kalau interrupt timer interrupt itu counting up. Nah, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ketika nyampe maksimal terus balik ke 0 lagi interrupt. Nah, atau nilainya sama dengan 100, nah interrupt. Nah, ini jenis-jenis interrupt-nya. Jadi kalau kemarin interrupt external interrupt ada external interrupt 0 dan interrupt 1. Nah, kalau di sini ada apa namanya? eh, timer 0 ada timer 1 ya. Timer 0 ada yang compare, ada yang overflow ya. Oke. Ini timer 0 overflow, timer 0 compare. Ada timer 1 overflow, kemudian ada timer 1 compare A, 1A, compare 1B. Nah, oke. Nah, jadi bagaimana cara men-trigger interrupt-nya ya tadi berdasarkan Right, guys. compare Today we have more PlayStation. atau berdasarkan overflow.
Kemudian, register-register yang kita perlu setting untuk mengaktifkan timer interrupt, yaitu TIFR ya. Ini merupakan, timer interrupt flag register, ya nanti kita setting interrupt mana saja yang perlu timer interrupt mana yang kita akan gunakan atau yang kita aktifkan. Misalnya kemarin di hands on saya menggunakan interrupt, eee, timer interrupt untuk overflow dan, compare 0. Nah, itu berarti gunakan yang bit yang ini. Oke, overflow, interrupt enable 0, output compare, interrupt enable 0. Nah, ini yang untuk timer 0. Ini untuk input capture 1, compare 1B, compare 1A, dan, overflow 1. Nah, jadi tergantung mana yang mau diaktifkan. Ini di antara 5 yang kita, ya 5 yang di sini ya. Ini ada 6, tapi sebenarnya yang kita pakai cuma 5 saja. Yang input capture ini susah untuk handle-nya, jadi kita tidak usah bahas. Jadi ada 5 ini ya. Eee, 0 overflow, 0 compare, 1 overflow, compare 1A, compare 1B. Nah, ada 5 nih. Nah nah, tinggal pilih aja di antara 5 ini aja. Ini 6 yang ini kita tidak usah aktifkan. Nah, berikutnya adalah sorry ini TIMSK ya. Berikut, TIMSK, TIFR, yaitu kurang lebih berasosiasi sama ya. Oke, ini untuk TIFR ini TOV 0, output compare 0, OCF 0 ini untuk output compare 0, ini untuk overflow 0, ini untuk overflow 1, compare 1A, compare 1B. Begitu juga dengan TIMSK, ini untuk overflow 0, compare 0, overflow 1, compare 1A, compare 1B. Jadi ini bersesuaian. Nah, tempatnya sama. Nah, kemudian kita perlu mengatur TCCR, register untuk mengatur kecepatan timer berdasarkan ini ya, frekuensi penambahan jarum jamnya. Jadi kalau stopwatch itu penambahan jarum jamnya seberapa cepat. Nah, ini kita biasanya atur 3 bit terakhir, oke, itu nanti ada tabelnya, mau sama seperti clock CPU atau seperempatnya, seperlapannya, seperenam belasnya, sepertiga duanya, seperdua lima enam dan seterusnya. Kemudian, nah ini kalau kita mau pakai, output compare. Kalau mau tadi ya, cara mengaktifkannya compare, input capture atau overflow ya. Kalau overflow berarti dari 0 maksimal balik ke 0 lagi itu berarti overflow. Kalau pakai compare berarti kita set nilai compare-nya, mau aktif ketika nilainya berapa. Ya diatur di ini OCR-nya. Nah, kemudian ini input capture. Jadi kalau pakai input capture kita perlu mengeset ICR register. Ini kita tidak pakai dulu di kelas DDAK ini. Kemudian ada register yang ini yang sebagai penunjuk jarum jamnya, TCNT namanya. TCNT 0, ada TCNT 1A, 1B. Nah, ini yang sebagai apa namanya? Penunjuk jarum jamnya. Ketika kita pakai timer, dia akan increment terus 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti kita bisa buat trigger overflow misalnya dari 255 ke 0 atau dari compare ya. Ketika nilainya sama dengan 100 atau 200 atau 150 atau dan seterusnya. Nah, ini adalah tadi pengaturan TCCR 3 bit terakhir. Ini X-nya ini disesuaikan dengan timernya timer 0 atau timer 1 ya. Kalau timer 0 ya berarti 02, CS 01, CS 00. Kalau pakai timer 1 berarti CS 12, 11 dan CS 10. Nah, ini prescaler ya. Jadi ini menentukan clock timer seberapa sama dengan berapa clock CPU. Nah, kalau kita pilih 001 artinya sama dengan clock CPU atau sistem clock. Kalau tidak diisi 000 berarti artinya stop, nggak ada timer. Kemudian kalau kita pilih 010 artinya clock dibagi 8, jadi 1/8 dari clock CPU, jadi 8 kali lebih lambat. Oke. Kalau kita pilih 011 itu sama dengan clock CPU dibagi 64, ya 1/64 kali lebih lambat. Kita pilih 100 1/256, 101 itu 1024, 1/1024 dari clock CPU. Nah, ini kemarin contoh saya pakai ini saja, ini sudah cukup cepat. Ya, apalagi kalau ya itu tergantung komputer memang. Jadi kalau di kemarin saya pakai ini aja itu udah cepat ya. Menggunakan timer overflow, pakai ini aja udah cepat itu. Oke, ini untuk timer 0 dan timer 1, ini untuk timer 2. Memang ada beberapa tipe AVR yang punya timernya sampai 2, 0, 1, 2. Oke. Oke, ya.
Ini adalah langkah-langkah ketika mengaktifkan timer interrupt ya, timer overflow. Ini yang overflow. Pertama, aktifkan TCCR, kemudian TIFR, kemudian TIMSK, kemudian tinggal diaktifkan dengan CI. Berikutnya, kalau kita mau pakai compare, ya sebenarnya sama, cuman beda satu step. Yang overflow kita cukup 4 step ini, tapi kalau yang compare kita butuh satu step tambahan, yaitu untuk mengatur OCR, TCCR, TIFR, TIMSK. Nah, tambah satu lagi OCR baru di CI. Oke. Contoh kemarin saya sudah membuat program sederhana di AVR Studio ini ya. Nah, ini di sini saya sudah menggunakan dua jenis timer ya. Di hands on yang terakhir, yang hands on 3. Jadi saya increment terus ya. Di hands on pertama saya cuma pakai timer, satu timer. Hands on kedua timer, dua timer. Oke. Ya, timer 0 overflow dan timer 0 compare. Di hands on ketiga saya pakai timer dan pakai external interrupt. Timer interrupt dan external interrupt. Nah, ya mungkin ini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah ya seperti kemarin. Jadi kalau external interrupt itu ketika aktif akan langsung lompat ke alamat 01 sama 02. Jadi kita buat handlernya di situ. Kita kasih .org rjmp ke subroutine handlernya. Kalau timer overflow 0 ada di alamat 07 ketika aktif. Teman-teman bisa lihat ada di slide ya. Saya lupa ternyata sudah ada di slide di sini ya. Overflow 0 ada di alamat 07, compare 0 ada di alamat E. Oke. Kemudian ini bawah sini ini adalah metode delay. Ini metode delay seperti biasa, ada delay 1, delay 2 untuk bikin delay saja. Nah, ini di init ini yang perlu ini yang akan saya jelaskan. Pertama kita akan setting stack pointer high dan stack pointer low. Oke, stack pointer high dan stack pointer low. Ya, ini nanti agar kita bisa menggunakan stack karena kita akan apa namanya memanggil sebuah fungsi dengan rcall dan nanti juga ada read juga gitu ya. Kemudian ini setting port A, port B, dan C sebagai output. Jadi ada 3 port yang sebagai output, yaitu A, B, C. Nah, kalau di hub SIM-nya sendiri, itu oke, sebentar, hub SIM-nya sendiri saya akan jalankan. Oke, ini hub SIM-nya ya. Hub SIM-nya kita buka dari yang kemarin timer 3 ya. Nah, jadi ada 3, oke, ada 3 apa namanya? 3 port output ya, A, B, sama C. Ini A ya, ini A. Bisa dilihat di sini. Oke, hasilnya sudah diupload di MAS ya. Ini port A, warnanya merah ya. Kemudian ini B, warnanya hijau. Kemudian C, itu warnanya kuning. Ya, oke. Oke, ini settingnya tadi di init ya, di init. Nah, ini bagian yang ini. Kemudian setting external interrupt. Nah, ingat kembali kemarin untuk setting external interrupt ada 2 step yang perlu kita jalankan. Pertama setting GICR-nya. Oke, itu menunjukkan interrupt mana saja yang kita akan gunakan. Nah, ini saya gunakan external interrupt 0 dan external interrupt 1. Itu settingnya ada di sini ya. Ya. Nah, ini GICR. Oke, ya. Interrupt interrupt 1 dan interrupt interrupt 0. Interrupt 2 nggak saya pakai. Berarti yang ini kasih 1, yang lain kasih 0 semua. Oke. Berarti ini ya, 11 000 000. Oke. Berikutnya MCUCR ini menyatakan aktifnya interrupt yang kita gunakan itu aktifnya gimana? Mau rising edge, falling edge, atau any logical change. Oke, kalau rising edge berarti ya waktu dari 0 ke 1 itu rising edge. Atau kita kalau pakai button itu on press gitu ya. Kalau falling edge ya tadi berarti dari 1 ke 0 itu berarti kalau button waktu on release, waktu dilepaskan. Itu ada di sini kemarin, ini yang minggu kemarin ya. Oke, ini ya.
4 4 bit terakhir, oke, itu kita mau pakai apa? Yang 2 bit untuk interrupt 1, eksternal interrupt 1, yang 2 bit untuk eksternal interrupt 0. Oke, bit 3 sama bit 2 untuk eksternal interrupt 1, kita mau pilih yang mana? Ini saya pilih yang rising edge. Ya, satu-satu. Berarti ini yang rising edge. Oke. Untuk interrupt 0 juga saya pilih yang satu-satu, itu untuk rising edge juga. Oke. Ya, balik lagi. Berikutnya setelah external interrupt saya setting, sekarang setting timer interrupt ya. Saya setting timer interrupt. Oke. Nah, pertama yang di-set adalah TCCR karena saya menggunakan timer 0 ya. Saya akan setting TCCR 0. Nah, kalau teman-teman menggunakan interrupt 1 ya berarti TCCR 1. Oke. Oke, sebenarnya untuk setting timer ini, register di timer ini kita bisa pakai cara yang seperti ini. Cuma saya sudah sampaikan di video itu tidak elegan. Nah, oke, saya bisa setting dengan yang lebih elegan dengan cara seperti ini. Nah, ini artinya saya mengaktifkan CS02 dan CS00. Nah, itu di mana? Itu untuk setting yang ini. Nah, ini ya, CS02 dan CS00. Interrupt 0 berarti di sini saya setting TCCR 0. Nah, X-nya berarti 0, 02 dan 00. Oke. Ya mungkin kalau pengen yang saya aktifkan yang CS02 dan CS00. Berarti saya pilih yang ini ya, 101. Jadi clock timer sama dengan clocknya CPU dibagi clocknya dibagi 1024. Nah, ini nih kalau pengen lihat di sini ya, CS02 dan CS00 ini saya aktifkan. Nah, nah, terus kok nilainya settingnya kok begitu? Nah, nilainya settingnya kok begitu? Nah, ini saya jelaskan di sini nih. Oke, CS02 artinya dia kan bit nomor 2. Nah, ini berarti nilainya 2. CS02 itu nilainya 2. CS00 nilainya 0. Nah, berarti kalau satu saya shift ke kiri sebanyak 2 kali, berarti saya punya ini, kalau binary-nya ini ya, satu di shift ke kiri 2 kali, berarti jadinya 0000, 0100. Nah, satu di shift ke kiri sebanyak 0 kali. Nah, berarti ini binary-nya 000001 di shift ke kiri 0 kali, tidak berubah. Oke. Ini kalau dua ini di OR, ya, dua ini di OR, berarti kan jatuhnya 00000101. Nah, dengan demikian yang diaktifkan dengan demikian nilainya sama dengan ini. Cuman ini lebih keren aja gitu. Langsung pakai CS02 sama CS00. Nah, oke, itu mengatur TCCR 0. Artinya saya menggunakan mode kecepatan timernya clock sama dengan clock AVR dibagi 1024. Nah, berikutnya saya perlu setting TIFR. Nah, ini menandakan kita mau pakai timer yang mana. Nah, di sini saya sudah langsung pakai ya dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama kalau nanti dikonversi konversi sendiri. Saya pakai TOV 0 dan OCF 0. Artinya saya menggunakan timer overflow 0 dan compare 0, output compare 0. Nah, oke. Itu kalau di slide yang ini. Nah, ini ya. Oke, TOV 0 dan OCF 0. Nah, kalau ditulis binary berarti nanti 00000011. Nah, berarti yang 2 bit terakhir ini yang 1, yang 0. Begitu juga dengan TIMSK, saya mengaktifkan TOIE 0 dan OCIE 0. Nah, berarti saya pilih yang ini. Untuk timer overflow interrupt enable 0 dan output compare interrupt enable 0. Nah, oke, ini bersesuaian sebenarnya TMSK sama TIFR. Nah, nah, oke, oke, dimasukkan ke TMSK. Kemudian karena saya menggunakan timer compare ya, maka saya perlu mengset nilai OCR ya sebagai penunjuk. Nanti ketika jamnya itu sampai nilai berapa itu akan menimbulkan interrupt. Nah, di sini saya setting 100. Oke, nilainya berapa sampai berapa? Untuk OCR 0 itu nilainya 0 sampai 255. Nah, bisa dilihat di sini. Oke, OCR 0 itu sorry. Oke, ini ya OCR 0 ini 0 sampai 7. Jadi 7 bit ya, 8 bit ya. 0 sampai 7 8 bit berarti
nilainya 0 sampai 255. Nah, dalam code yang kemarin itu saya pilih 100 ya. Ya pokoknya kira-kira agak di tengah gitu ya. Kemudian setelah itu di set dengan perintah set enable interrupt ya. Artinya kita mengaktifkan seluruh interrupt yang ada di sini, baik eksternal interrupt maupun timer interrupt. Nah, oke. Kemudian di sini saya pakai loop ya. Ini pekerjaan utamanya ini ya, main programnya ini menyalakan lampu A, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap terus menerus. Nah, kemudian nanti kalau untuk eksternal interrupt-nya apa yang akan dilakukan ya, kalau eksternal interrupt ini di-trigger ya, itu akan melakukan menyalakan lampu A ya. Nah, ini ya, menyalakan lampu A. Untuk yang interrupt 0 itu lampu A nyala semua, mati semua, nyala semua, mati semua. Nah, kalau untuk yang interrupt 1, eksternal interrupt 1 itu nyala 4 bawah, 4 atas. Oke, 4 bawah, 4 atas. Nah, itu untuk apanya? Eksternal interrupt. Nah, untuk yang timer interrupt, nah, untuk yang timer overflow saya akan gunakan untuk menyalakan lampu B yang hijau. Nah, kalau untuk yang compare itu saya gunakan untuk menyalakan lampu C. Bagaimana cara nyalanya? Nah, jadi nanti saya di sini pakai variabel namanya var dan var2 ya ini. Oke. Awalnya var sama var2 ini diisi 0 sama F0. Oke. Nah, itu akan saya ya, oke ya. Jadi setiap kali muncul timer interrupt ya, sekalinya muncul timer interrupt akan saya XOR. Saya XOR dengan ini F 11111111. Nah, jadi nanti kalau awalnya nilainya 00 ya, di XOR dengan 1111 akan menjadi 11111. Nanti cycle berikutnya ketika muncul interrupt lagi 1111 di XOR dengan 1111 jatuhnya 00 lagi 000000. Oke. Jadi begitu. Jadi ketika muncul timer overflow ini lampu lampu B ini nanti akan ya pertama mati, berikutnya waktu timer interrupt nyala semua, berikutnya lagi mati semua, berikutnya nyala semua, berikutnya mati semua dan seterusnya gitu. Nah, ini ya. Lalu di out ke port B untuk menyalakan lampu ini port B. Nah, begitu juga dengan yang C, fungsinya sama. Jadi akan saya begitu saya XOR. Cuma kalau yang C nilai awalnya adalah F0. Nah, F0 di XOR dengan 11111111 jatuhnya F0 jadi 0F. Nah, nanti berubah lagi. 0F, F0, 0F, F0, 0F, F0. Pokoknya ganti-gantian. 4 atas, 4 bawah, 4 atas, 4 bawah. Nah, itu untuk yang lampu C. Oke, ini sepertinya akun Zoom saya yang terintegrasi ke Skele, license-nya sepertinya habis, belum diperbarui. Nanti kalau apa namanya? Kalau nanti meetingnya end, nanti saya start lagi, join lagi ke link yang sama ya. Halo? Iya, Pak. Ya. Nanti kalau meetingnya selesai, saya akan start lagi. Saya akan apa namanya? Ya start lagi, silakan join di link yang sama. Ini sepertinya akunnya CS habis ini belum diperbarui. Oke. Nah, oke, kita running saja ya. Oke, jangan lupa untuk setting buttonnya ya. Button karena kita pakai interrupt itu nyambung ke port D2 sama port D3. Nah, oke, jadi yang button 2 sama 3 ini nggak pakai, jadi kita cuma pakai button 0 sama button 1 nyambung ke interrupt, eksternal interrupt, port D2 sama port D3. Kita jalankan ya programnya. Oke. Ya, ini program utamanya ini ya. Lampu merah, ganjil genap, ganjil genap. Nah, ini yang pakai timer overflow 0 itu ketika tertrigger interrupt pokoknya di flip ya, di flip. Mati semua, nyala semua, mati semua, nyala semua, mati semua, nyala semua. Karena tadi di XOR tadi ya. Di XOR dengan 11111111. Oke. Nah, ini. Begitu juga dengan yang ini, kan? Oke. F0 F0 0F, F0 0F, F0 0F.
Nah, pokoknya ganti-ganti terus. Oke, ini internal interrupt-nya. Jadi kita tanpa trigger apapun, mereka sudah berjalan sendiri ya. Jadi lampu hijau mati nyala ya, mati semua nyala semua, mati semua nyala semua itu efek dari interrupt overflow 0. Nah, lampu kuning juga demikian. F F0 0 F, F0 0 F, F0 0 F. Nah, itu juga efek dari ini timer compare 0. Oke, kemudian untuk external interrupt-nya kita coba ya. Nah, nyala mati nyala mati. Nah, itu untuk lampu merah. Nyala semua, mati semua, nyala semua, mati semua. Nah, itu untuk interrupt 0. Cuman 2 kali ya, 2 cycle. Nyala semua, mati semua, nyala semua, mati semua. Interrupt 1 nyala 4 atas, 4 bawah, 4 bawah, 4 bawah, 4 atas, 4 bawah, 4 atas. 4 4 4 4. Nah, udah. Oke. Interrupt 1 4 4 4 4. Nah, oke, balik lagi. Interrupt 1 4 4 4 4. Nah, oke, gitu. Ya, cukup mudah ya untuk menggunakan timer ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Boleh lewat chat, boleh lewat mikrofon. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, kalau tidak ada, nah ini sebenarnya bisa kemarin saya berikan satu ini juga ya, satu tambahan juga untuk contoh timer counter. Ini sudah ada contoh-contoh timer berapa aja gitu ya. Ada timer 1, ya ini ada timer 0, sorry timer apa. Nah, ini coba kita cek ya. Timer 1 compare, timer 1 overflow. Nah, timer 1 compare. Oke. Terus coba timer 1. Oke, ini tadi yang saya contohkan itu menggunakan timer 1, yang saya contohkan di code tadi menggunakan timer 0 ya, timer 0, overflow dan compare. Kita bisa ubah menggunakan timer 1. Oke, nah di sini tadi saya menggunakan timer 0 ya, jadi saya pakai timer 0. Misalnya saya ingin menggunakan timer 1 ya, ini saya ganti timer 1. Oke, ini kan saya menggunakan timer 0 overflow dan timer 0 output compare. Nah, sekarang saya coba ganti dengan timer 1 overflow dan timer 1 compare ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di contoh yang sudah saya upload juga di Mas. Oke, ini untuk timer overflow 1. Nah, silakan dilihat di sini yang digunakan TCCR-nya adalah bukan TCCR 1 tapi langsung TCCR 1B. Nah, dari sini TCCR 1B. Oke. Nah, berarti di sini saya akan menggunakan TCCR 1B. Nah, oke. Kemudian karena kita menggunakan CS ini ya, CS apa menggunakan timer 1 berarti nanti settingnya ya, karena kita menggunakan timer 1 berarti nanti X-nya di sini bukan 0 tapi 1. Tadi kan CS02 dan CS00. Nah, sekarang timer 1 berarti CS12 dan CS10. Nah, berarti di sini saya gunakan 12 dan CS0. Nah, oke. Oke. Kemudian oke, setelah itu TIFR dan TIMSK juga perlu diubah juga. Nah, jadi sekarang saya menggunakan timer 1 overflow dan timer 1 output compare misalnya ya. Nah, jadi tadi kan saya menggunakan yang ini, dua yang ini ya. Nah, sekarang saya menggunakan timer 1 overflow berarti yang ini. Oke. Dan timer 1 ini apa namanya output compare 1B. Nah, berarti yang saya setting di TIMSK dan TIFR yang ini ya. TOIE 1
OCIE1B, TOV1, OCF1B. Oke, satu-satu. Jadi kita setting yang mana dulu nih, TIFR. Nah, berarti TOV1 dan OCF1B. Nah, ini TOV1 dan OCF1B. Jadi kalau pakai ini kita tinggal mengubah nama registernya aja, tidak perlu mengubah yang lain. Oke. TIMSK-nya, TIMSK-nya di TIMSK-nya diubah juga, berarti TOIE1 dan OCIE1B. Nah, TOIE1 dan OCIE1B. Nah, berikutnya OCR-nya. Ini kan saya pakai output compare 1B. Berarti ini juga harus diubah. Nah, kita lihat dulu untuk compare 1B pakai registernya apa saja. Nah, oke, kita perlu lihat di datasheet. Nah, oke, OCR1B. Apakah ada OCR1B? Ada nih OCR1B. Nah, atau teman-teman bisa lihat di contoh program tadi. Nah, ini. Oke, OCR1B itu ada high, ada low. Oke, ada high, ada low. Jadi berarti dia pakai 16 bit. Jadi tidak apa? Tidak 8 bit tapi 16 bit. Nah, ini OCR1B yang high, OCR1B yang low. Oke. Jadi kita langsung saja di sini OCR1B yang high, ya, OCR1B yang high, OCR sama yang low. Nah, terserah kita mau setting berapa. Misalnya saya mau setting ini yang high saya set 0x F0, nggak usah F0 deh, 1, 2 gitu ya, yang high. Kemudian yang low saya setting misalnya FF. Nah, ini 1, 0 aja deh. Nah, dan yang ini yang low adalah FF. Oke, ya. Cek apakah ada yang error. Oke, tidak ada. Nah, oke. Nah, oke, kita coba lihat di datasheet juga TCCR1B. Ya, kita lihat di datasheet juga TCCR1B. Oke, TCCR1B.